Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, ketemu lagi sama Ustadz Marwan. Nah, solih-solihah, Ustadz dalam setiap pembuatan video itu sangat bersemangat sekali. Kenapa? Karena setiap kali Ustadz melihat video dari kalian, kiriman-kiriman video, itu Ustadz senang sekali. Betapa semangatnya kalian meskipun berolahraga di dalam rumah. Nah, Ustadz ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang sudah mengirimkan video dari channel kemarin. Tugasnya apa? Yaitu mempraktekkan permainan manipulatif. Waktu Ustadz cek satu itu, Masya Allah, semuanya pada kreatif, pada semangat, pada hebat-hebat. Ada yang mempraktekkan bola bowling yang dari botol mineral, ada juga melempar bola, dan juga ada yang melempar dari benda-benda yang ada di rumah. Nah, solih-solihah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini Ustadz Marwan selalu berdoa untuk kesehatan kalian semua di keluarga, dan kita juga selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan Ustadz juga sangat rindu sekali ya untuk belajar offline seperti halnya kita belajar di sekolah seperti waktu dulu, karena pada hakikatnya emang untuk pembelajaran olahraga itu lebih tepatnya untuk bertemu langsung, ngobrol, berkomunikasi, dan bercandaria di lapangan. Tapi karena situasinya seperti ini, kita tidak menyerah. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya, insya Allah kita sebagai tenaga pendidik di SDIT SK 1, khususnya guru olahraga, tidak akan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak Anda semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita seperti biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, sesuai omongan Ustadz minggu kemarin, pekan ini kita ada materi baru. Nah, setelah beberapa pekan terakhir kita sudah memberikan gerak dasar dalam olahraga, yaitu ada gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, untuk hari ini materinya adalah materi yang berhubungan tentang bela diri, materi yang berhubungan tentang kebudayaan, kesenian. Ada yang tahu? Nah, hari ini materinya adalah pencak silat. Oke, siapa yang tuh pencak silat? Pasti semua juga sudah pernah tahu ya. Pencak silat adalah seni budaya asli dari Indonesia. Jauh dari sebelum Ustadz juga lahir, jauh sebelum kalian juga ada, pencak silat sudah ada di Indonesia. Nah, setelah baca-baca sejarah, ternyata bela diri itu juga bahkan ada sebelum kita merdeka. Bahkan dari zaman kerajaan pun kita sudah ada seni bela diri. Kenapa? Karena bela diri itu adalah insting manusia untuk mempertahankan diri. Ketika ketemu dengan musuh, ketika berburu. Nah, makanya bela diri itu adalah salah satu teknik dasar yang harus kita kuasai dan kita harus bisa mempunyai bela diri. Nah, pada akhirnya di Indonesia ada salah satu budaya bela diri yang disebut pencak silat. Kenapa sangat penting? Karena sangat penting sekali untuk kita sebagai manusia agar mempunyai self defense atau pertahanan diri. Nah, saking pentingnya bela diri tersebut sampai pada tanggal 18 Mei tepatnya tahun 1948 itu dibentuk suatu organisasi untuk mengatur bela diri tersebut, yaitu apa? Dinamakannya IPSI. Ya, apa itu IPSI? Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Nah, sampai sekarang pun IPSI tetap menjadi struktur organisasi yang membawahi semua perguruan silat di Indonesia. Lalu Ustadz, kenapa silat ada di kurikulum? Nah, saking pentingnya silat, karena silat tidak hanya sekedar olahraga, tapi silat juga adalah seni budaya tradisi. Nah, bahkan pada tanggal 13 Desember 2019, pencak silat diakui oleh UNESCO. Apa itu UNESCO? UNESCO adalah organisasi dunia yang mengurusi dari pendidikan, sains, dan kebudayaan. Apa tujuan UNESCO? Tujuannya adalah untuk bisa saling
menghargai kebudayaan antar negara, bekerja sama antar negara. Itu artinya apa? Artinya pencak silat sudah diakui oleh seluruh dunia, oleh negara-negara di dunia. Pencak silat dihargai, dihormati karena udah diakui oleh UNESCO dan dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi kita harus bangga sebagai orang Indonesia, kita harus bangga kita punya suatu kebudayaan tak benda yang disebut pencak silat. Kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain. Cina juga ada olahraga yang resmi, yaitu Wushu. Wushu adalah olahraga dari Cina. Bahkan Wushu juga dimasukkan ke kurikulum. Jadi setiap anak-anak di sekolah wajib hukumnya mengetahui Wushu. Nah, begitupun negara kita, Indonesia. Kenapa tidak? Karena kita juga harus bangga dengan kita sendiri. Jadi pencak silat dimasukkan ke kurikulum untuk dikerjakan atau untuk dipelajari oleh anak-anak kita semua. Begitupun di Askia 1 ya. Di Askia 1 adalah ada kurikulum pencak silat. Nah, untuk saat ini, materi hari ini adalah pencak silat. Nah, sedikit aja ulasan dari pencak silat seperti yang tadi Ustadz jelaskan. Nah, untuk berikutnya, Ustadz akan mempraktekkan dulu materi-materi dasar dalam pencak silat. Oke, kita simak video berikut ini ya. Oke, Santri Solihah. Nah, kita masuk ke materi inti ya. Nah, di dalam pencak silat itu ada gerakan dasar yang disebut kuda-kuda. Nah, kalian harus menguasai kuda-kuda dulu. Kenapa? Karena wajib hukumnya pesilat harus bisa mempelajari kuda-kuda lalu akan mempraktekannya dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kuda-kuda yang baik akan mendukung pergerakan awal silat. Lalu kuda-kuda yang baik adalah manfaatnya untuk membantu penyerangan dan bertahan. Nah, tapi sebelum Ustadz masuk ke materi, Ustadz kedatangan teman-teman kalian ya. Di sebelah kanan Ustadz ada Ananda Fairuz kelas 5C. Dan sebelah kiri Ustadz ada Ananda Hikam dari kelas 5C. Nah, dari banyaknya pesilat di Askia 1, ada beberapa juga yang berprestasi. Atas doa-doa berkat doa dari semua dan izin Allah yang memudahkan semua urusan kita. Alhamdulillah untuk Askia 1 itu sudah banyak sekali prestasi-prestasi di bidang silat. Nah, yang paling terbaru adalah tahun 2019 Ananda Fairuz mendapati juara kedua di tingkat kabupaten mewakili Kecamatan Cisaat. Lalu Ananda Hikam yang paling terbaru tahun 2020 itu alhamdulillah lolos ke tingkat provinsi mewakili Kabupaten Sukabumi yang akan diselenggarakan secara virtual. Nah, oke, selanjutnya ada beberapa dasar dalam pergerakan dasar di pencak silat, itu kuda-kuda itu ada 4. Oke, yang pertama adalah kuda-kuda depan, yang kedua kuda-kuda belakang, yang ketiga ada kuda-kuda samping, dan yang terakhir ada kuda-kuda tengah. Nah, itu adalah semuanya pergerakan yang wajib kalian bisa kuasai. Lalu untuk kedepannya kita akan mengkombinasikan kuda-kuda dengan gerakan pukulan atau tendangan. Oke, Ustadz akan dibantu oleh teman-teman kalian, oleh Ananda Fairuz dan Ananda Hikam. Oke, kita akan mempraktikkan satu persatu kuda-kuda. Dimulai dihormat dulu. Oke, teman-teman kita hormat. Hormat, mulai. Nah, sikap hormat adalah sikap awal untuk sebelum melakukan pergerakan silat. Oke, siap. Untuk kuda-kuda depan, mulai. Nah, ini adalah yang disebut kuda-kuda depan. Perhatikan kakinya dan tangannya. Kuda-kuda depan, semua berat badan kita tumpuannya berada di depan. Dengan tumpuan kaki yang di depan. Tangan tetap mengepal, mengarahkan ke depan. Nah, ini adalah kuda-kuda depan. Oke, yang berikutnya, kuda-kuda belakang. Nah, kuda-kuda belakang adalah kuda-kuda yang tumpuan berat badan kita semua berada di belakang. Dengan cuma memindahkan kaki kita. Ditopang oleh kaki yang kaki belakang. Yang depan lurus, tangan tetap mengepal. Itu adalah kuda-kuda belakang. Nah, yang ketiga adalah kuda-kuda samping. Nah, kuda-kuda samping adalah kuda-kuda yang menopang berat badan tubuh kita berada di samping. Seperti ini. Tangannya tetap mengepal ke depan. Dan yang terakhir adalah kuda-kuda tengah. Silakan, kuda-kuda tengah. Nah, ini adalah kuda-kuda tengah. Kayak kuda-kuda tengah adalah pusat tubuh berat badan kita berada di tengah, lalu berada di bawah. Kuda-kuda ini adalah harus dikuasai dan harus dipelajari dengan baik dan benar. Karena sebelum kita memasuki pelajaran-pelajaran gerakan-gerakan dasar yang lainnya, kuda-kuda adalah gerakan yang dasar sekali untuk dipahami dan dikuasai oleh Ananda sekalian. Oke, cukup, terima kasih.
Nah, berikut adalah berapa contoh gerakan kuda-kuda di dalam pencaksilat. Itu ada 4. Yang pertama adalah kuda-kuda depan, yang kedua adalah kuda-kuda belakang, yang ketiga adalah kuda-kuda samping, dan yang terakhir adalah kuda-kuda tengah. Nah, berikut penjelasan kuda-kuda. Semoga pelajaran ini bisa menambah wawasan kalian di dalam olahraga bidang pencaksilat. Nah, untuk materi berikutnya kita akan mengkombinasikan gerakan kuda-kuda dan gerakan memukul atau mendang. Kita lihat materi berikutnya ya. Cuman sebelum ke materi berikutnya, kita maksimalkan dulu gerakan kuda-kuda biar kalian lebih paham. Kita akan mengasih tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Ada di video berikut ini ya. Oke, solihah. Gimana tadi materinya? Menyenangkan kan? Oke, Ustadz tunggu videonya ya. Nah, untuk pekan berikutnya, insya Allah kita akan mengkombinasikan gerakan kuda-kuda dengan pukulan atau tendangan. Oke, untuk challenge-nya adalah kalian memberikan kembali video gerakan kuda-kuda yang ada 4. Yang pertama kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, dan yang terakhir adalah kuda-kuda tengah. Mana? Gampang kan? Gampang. Ini challenge-nya untuk semua kelas ya. Oke, kirimkan video sekreatif mungkin, boleh memakai background musik. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan kombinasikan dengan pukulan tendangan. Gimana? Keren kan? Oke, Ustadz tunggu videonya ya. Ustadz tunggu video yang terbaik. Oke, mungkin untuk materi gerakan pencaksilat cukup di sini saja. Kita lanjutkan pertemuan minggu berikutnya ya. Cukup sekian dari Ustadz Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.